Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahwa guru saya betul-betul guru ya, ini beliau betul-betul guru saya, guru Ustaz Wildan, dan guru-guru yang lain, dan rekan-rekan para asatidzah semua, Ustaz Fadli dan semuanya. Ini kami sebut satu-satu, ini para asatidzah semua. Sebenarnya saya beban tersendiri untuk saya duduk di hadapan para asatidzah semua, tapi sepertinya didikannya tidak pindah-pindah. Di awalnya dididik di masjid ini oleh kita Ustaz Nurdin di bulan apa ini ya, tapi berbenturan dengan jadwal waktu itu kita sedang sidang munaqashah. Terus kemudian benturan lagi yang kedua itu wisuda ya, wisuda. Bukan wisuda ya. Yang kedua kemarin safar. Saya pikir ketika safar sudah ada yang isi, ternyata tidak, nunggu pulang juga ternyata ya. Sekarang pulang baru ditunjuk lagi, ya Allah ya. Jadi memang mendakwa berarti harus duduk di sini. Asal tidak tahu, begitu bingungnya saya untuk berbicara di depan sini. Mau bicara apa sih? Itu ya. Kalau guru-guru kita itu insya Allah tidak jadi beban berbicara di depan, karena sedang seperti menasehati santri-santri. Ya. Tapi kalau saya, waduh, ini repot, ya, repot. Karena apa yang akan disampaikan juga sebenarnya sudah sama-sama tahu. Ya, karena berbicara di depan yang sama itu sulit. Ya, sulit. Jadi mohon maaf nanti kalau memang ada kesalahan dalam penyampaian dan kemudian ada khilaf, kalau maklumi bahwa memang ya yang berbicara itu juga masih politik. Di luar orang katanya dipanggil Ustaz, tapi sebenarnya masih politik. Bahkan bukan politik tapi tuai, ya, tapi tuai ini. Karena kita juga masih belajar terus belajar, ya, masih belajar terus belajar. Saya sendiri juga masih terus belajar. Termasuk kita juga tiap pekan ada majelis bersama para ustaz-ustaz juga di Bandar Lampung. Duduk mulasabah. Kita ada 2 majelis. Yang satu malam Kamis itu majelis Sahih Bukhari dengan Dr. Ahmad Tuan. Beliau ini alumni Mesir pertama Lampung S3, doktor 23 tahun. Ya, hadis, spesialis hadis. Jadi kenapa saya belajar kepada beliau, karena ya jarang gitu ya. Dari Indonesia, Mesir ambil S3 hadis, S1 hadis, S2 hadis, S3-nya hadis itu. Jadi kan kitab beliau sudah diproduksi, itu dicetak dan itu dipakai di dunia dakwah. Yang kedua itu ada majelis malam Ahad, itu kajian usul fikih juga sama ahlinya, alumni Mesir juga 15 tahun di Mesir itu belajar usul fikih. Nah itu para asatidz juga halal ikut itu ya, boleh ikut itu. Artinya kita ini perlu sama-sama terus untuk mengkaji dan mendalami.
Jadi kalau malam Ahad kajiannya kitab Al-Lumah Ushul Fiqh, ya, Ushul Fiqh. Jadi kita atau saya sendiri masih terus belajar. Termasuk ketika ada di depan ini juga saya anggap presentasi lah, saya dihadapkan para dosennya. Jadi kalau presentasi itu ya apa yang kita baca sedikit itu yang kemudian kita akan sampaikan. Tadi malam saya coba mengamati apa yang mau disampaikan di depan para asatidz. Yang sebenarnya juga pasti apa yang saya sampaikan ya setidaknya kita pernah mendengar atau mendapati. Tapi fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Motivasi ayat ini yang kemudian kami jadikan dasar karena al-mu'min as-sa' idza dzukira dzakara. Kata Rasulullah dalam hadis Muslim, mukmin itu nassa, bukan nasih. Kalau orang lupa kan biasanya nasih, tapi Rasul menyebutnya nassa. Nassa itu berarti sering lupa. Idza dzukira dzakara. Kalau diingatkan itu baru ingat. Ya. Maka saya ambil kitab tipis karyanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nama kitabnya Al-Fawaid. Ya, para asatidz juga pasti sudah pernah membaca Al-Fawaid, kumpulan dari fakidah-fakidah yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kitabnya tidak terlalu tebal, hanya sekitar 230 halaman. Al-Fawaid. Jadi Ibnu Qayyim ini punya dua kitab yang pakai nama Al-Fawaid. Yang pertama Bada'iul Fawaid. Ini kitabnya agak tebal, ada 4 jilid, tapi biasanya dibuat 2 jilid. Bada'iul Fawaid itu. Yang kedua kitab Al-Fawaid yang lebih tipis. Saya dulu mengira Al-Fawaid itu ya Bada'iul Fawaid, tapi ternyata beda antara Fawaid dan Bada'iul Fawaid. Dan dua-duanya adalah saya miliki. Saya buka Bada'iul Fawaid itu begini, Al-Fawaid itu seperti ini. Bedanya adalah kalau Bada'iul Fawaid itu sebenarnya adalah ringkasan-ringkasan intisari dari kitab-kitab Imam Ibnu Qayyim. Jadi Imam Ibnu Qayyim itu kan menulis banyak kitab ya, kawan ya, para asatidz semua ya. Jadi dari mulai kitab yang paling tebal sampai kitab yang tipis, ini kan termasuk kitab yang tipis. Nah, dari semua kitab-kitab Ibnu Qayyim itu beliau meringkasnya supaya memudahkan orang yang datang setelahnya itu bisa mengambil faedah. Namanya Bada'iul Fawaid. Jadi kalau di sini dijelaskan Bada'iul Fawaid itu di dalam kitabnya lengkap membahas tentang akidah, ilmu, amaliyah dan lain sebagainya. Jadi ringkasan-ringkasan bahkan lughah itu pun ada dalam kitab Bada'iul Fawaid itu. Jadi kalau kita buka Bada'iul Fawaid itu kita seperti sedang meringkas isi dari semua kitab-kitabnya Imam Ibnu Qayyim. Kalau Al-Fawaid ini seperti karyanya Ibnu Jauzi, Sayyidul Khatib. Makanya penyajiannya pun, penyajian kitab ini itu mungkin kita rasa nggak sistematis. Kenapa nggak sistematis? Karena seperti Sayyidul Khatib. Jadi Fawaid ini adalah khotirnya Ibnu Qayyim. Bahkan beliau memberikan nasihat di sini. Khotir itu ini kelibatan pikiran yang kadang datang kalau kita nggak nangkap itu nanti langsung hilang. Kan ada nih ya, kita sedang nyampai duduk dia itu tiba-tiba membaca kitab atau membaca ayat atau membaca hadis, itu kita tiba-tiba saja dapat ilmu gitu, hikmah. Nah itu disebut dengan khotir, sesuatu yang cepat menyambar. Itu khotir. Nah dulu para ulama itu tidak melepaskan khotir ini, tapi
langsung diikat. Karena khawatir itu seperti buruan. Makanya Al-Ibnu Jauzi menyebut begini dalam Sayyidul Khatir. Ya. Lamma kanat al-khawatiru tajudu fi tasawwuri asya' ta'rudu laha thumma ta'rudu anha fatadhhab karena min awlal umuri hifdha ma yakhturu. Karena yang datang tiba-tiba itu biasanya cepat perginya. Jadi kalau kita masuk, kita kadang dapat hikmah ilmu. Dengarkan ceramah, itu tiba-tiba dapat ilmu gitu ya. Oh, ini ada hikmah ini kadang. Itu sering ya.